Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kami akan melakukan proses coaching yang mana di adegan pertama ini saya Gigi Harpua sebagai coach dan Bu Fitri Handayani Sudewo sebagai coachee. Nanti akan dilanjutkan pada adegan kedua. Berikut penampilan untuk adegan pertama. Silakan. Baik, silakan Pak Gigi. Oh, saya Baik, mulai coach. ya. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Gigi. Waalaikumsalam Bu Fit. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Bapak apa kabar, Pak? Alhamdulillah berkat doa Bu Fit dan kawan-kawan saya masih sehat walafiat. Alhamdulillah. Bagaimana kerjaannya Bu Fit? Lancar? Nah, inilah Pak. Inilah kesempatan saya bertemu dengan Bapak, sekalian ingin sharing Mm-mm. gitu, terkait Mm-mm. ya pekerjaan yang ada di Mm-mm. sekolah, baik tupoksi saya sebagai seorang guru kelas maupun Mm-mm. kurikulum, dan saat ini juga sedang menjalani diklat gitu ya Pak ya. Iya Uh, Bu. ya baik Pak. Jadi emang saat ini perasaan saya tuh sedang kalut, bingung, galau gitu ya Pak ya. Saat ini kondisi saya sedang hamil muda gitu ya. Jadi memang di semester pertama itu emang emosi sedang bergejolak. Terus yang Mm-mm. kedua, di mana saya memang mengemban tugas sebagai guru kelas yang seminggunya itu 28 JP, belum tugas tambahan sebagai kurikulum. Jadi seminggu itu bisa 34 JP, dan ada juga tambahan untuk meningkatkan kualifikasi saya mengikuti diklat CGP gitu ya Pak. Mm-mm. Nah, saat inilah saya bertemu di momen di mana semuanya itu bertuburkan gitu. Jadi saya bingung nih harus bagaimana gitu Pak. Karena permasalahan utamanya itu dukungan kepala sekolah yang sudah tak lagi sama di awal kegiatan CGP ini hingga saat ini gitu Pak Gigi. Baik. Baik. Berarti rencana pertemuan kita kali ini Ibu pengen di coaching ya Bu ya? Ya benar Pak Gigi. Uh-uh. Nah, dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Fit tadi, kita harus sepakati dulu terlebih dahulu sebelum masuk ke tahapan-tahapan berikutnya. Tujuan dari pertemuan ini itu apa, Bu? Nanti hal yang diharapkan setelah pertemuan ini diadakan. Ya, saya menemukan solusi bagaimana saya dapat nanti bertugas kembali dengan tugas tambahan yang lumayan banyak, namun segala tugas itu bisa saya selesaikan dengan baik gitu. Tidak ada yang tertinggal, dan saya berharap ya penugasan semua apa yang saya terima saat ini saya harus kerjakan itu menghasilkan ya hasil yang baik gitu Pak Gigi. Mm-mm. Nah, dari apa tujuan yang telah Ibu sampaikan, kira-kira ukuran keberhasilan dari pertemuan ini tuh apa sih Bu nanti yang dihasilkan? Ukuran Yang saya keberhasilannya? Baik, yang saya harapkan ukuran keberhasilannya yaitu kembali lagi dukungan kepala sekolah gitu ya Pak ya. Karena saat Mm-mm. ini kan saya juga dukungan itu sudah tidak ada sama sekali. Jadi kegiatan CGP ini termasuk jadi ibarat kata, kasar kata, jadi menghambat pekerjaan saya yang lain gitu Pak. Karena Mm-mm. dulu di awal itu kan dukungan kepala sekolah ya boleh meninggalkan kelas ketika memang harus ada rukol gitu kan. Sekarang ini jadi seperti sangat sulit gitu. Apalagi kan kita banyak melakukan aksi nyata yang melibatkan banyak guru dan pastinya kepala sekolah juga gitu kan, dengan hawa Mm-mm. dan suasana yang sudah tidak enak itu membuat saya terganjal gitu untuk melakukan aktivitas seperti biasa, di mana tenaga saya sudah berkurang ya Pak gitu, sangat berkurang ketika Mm-mm. hamil muda ini karena emang muntahnya itu terlalu Oh, lagi banyak. hamil muda juga ya Bu Fit ya? Iya benar Pak. Jadi kondisi fisik sedang tidak baik, mana saya mengajar di lantai 4, majelisnya di lantai 3, TU-nya di lantai 2. Jadi fisik dan mental saya diuji gitu Pak. Benar-benar Mm-mm. diuji saat ini gitu. Baik, pertama saya ucapkan selamat atas kehamilannya Bu ya. Semoga eh, berjalan sampai lancar, sampai di akhir nanti lancar-lancar saja. Amin. Dan berikutnya nih Bu, dari ukuran keberhasilan yang telah Ibu sampaikan tadi, nah kita sekarang masuk ke tahapan berikutnya di mana eh, tentu setiap orang itu memiliki kekuatan ya Bu ya. Setiap orang itu memiliki kekuatan. Nah sekarang
kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan itu apa sih, Bu? Bisa dibilang teman-teman saya suka mengatakan bahwa saya itu sebenarnya tahan banting gitu. Mhm, Multitasking gitu ya Pak, dalam mhm, satu waktu bisa melakukan beberapa kegiatan gitu. Tapi mhm, di saat ini itu seperti level terendah saya gitu. Ibarat di skala saya mhm, mungkin biasanya bisa 9,5 gitu ya. Ini nih mhm, sedang di skala 5 gitu Pak. Karena saya bingung mhm, harus mhm, mana prioritas utama saya lagi itu saya sudah bingung gitu, sudah samar-samar, mhm, sudah mhm, abu-abu karena di balik tugas saya yang sudah berlipat ganda dengan tambahan, nanti ketika ada kegiatan dan lain sebagainya, karena memang basicnya ini saya tidak bisa menolak. Jadi ketika atasan menugaskan sesuatu, saya tidak bisa menolak. Sedangkan mhm, di guru lain gitu ya, ketika ditolak, kepala sekolah itu sifatnya ya sudah saya tidak akan menyuruh Anda lagi. Sedangkan karena saya mhm, tidak pernah menolak, jadi dibebankan tugas yang sedang banyak ini, ada tugas mhm, tambahan lagi. Misalnya ketika mhm, kita mau melakukan acara, misalnya kegiatan P5 atau lain sebagainya gitu kan, atau anak kelas 6, saat ini saya megang kelas 6, ujian dan lain sebagainya harus ada apa namanya kita buat kegiatan dan lain sebagainya itu juga melibatkan saya sebagai ketua itu emang sudah kewalahan. Jadi emang saya berada di titik 5 gitu Pak. Antara hidup dan mati ibarat seperti itu. oke, di titik 5 Bu ya, seperti Iya, yang Ibu sampaikan. Nah, dari kekuatan-kekuatan yang Ibu sampaikan tadi yang dimiliki oleh Bu ini, kira-kira peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil dari kekuatan itu? Sehingga, untuk mencapai tujuan tadi, Bu? baik kekuatannya itu karena saya ibaratnya biasanya tahan banting gitu kan. Saya Heeh, percaya saya bisa kembali bersemangat kembali gitu kan. Dengan heeh, catatan yaitu maksudnya saya mendapat dukungan penuh lagi dari kepala sekolah gitu Pak. Jadi heeh, saya yakin dan percaya saya bisa mencapai di level 9,5 lagi atau 9,8 dengan itu. Maksudnya ya dengan kekuatan yang pada dasarnya saya miliki dan dengan dukungan kepala sekolah yang saya butuhkan. Gitu. berarti hambatan Ibu sekarang ini apa, Bu, tadi Dukungan kepala hambatannya? sekolah Pak, dukungan Dukungan kepala sekolah kepala yang sudah sekolah, Bu, ya? ya sudah Heeh, tidak sama gitu dengan heeh, beban tugas saya yang banyak otomatis kan seperti ini. Saya beri contoh kasus misalnya seperti ini. Kita melakukan root call saat ini pun saya harus meninggalkan kelas karena kebetulan di jadwal saya mengajar itu selalu jam saya itu siang hari hingga mhm, anak pulang sekolah. Otomatis banyak jam yang mhm, memang harus saya tinggalkan. Apabila ada alternatif ya sudah root call-nya sekalian di kelas. Nah, itu sudah tidak mungkin kok di kelas saya karena saya tahu mhm, tipikal kelas saya seperti apa itu sangat-sangat tidak kondusif apabila saya melakukan rukol di dalam kelas. mhm, mhm, mhm. Baik, Bu Pit. Nah, tadi Bu Pit sudah menyampaikan kekuatan yang ada di dalam diri Bu Pit. Setelah itu Bu Pit dapat menangkap peluang atau kemungkinan yang bisa Bu Pit ambil dari kekuatan, itu. Nah, tentu hambatan-hambatan tadi ada seperti yang Bu Pit katakan. Selanjutnya, eee, solusi dari Bu Pit untuk, menyelesaikan hambatan itu, solusi diri untuk menyelesaikan hambatan itu apa, Bu Pit? Saat ini yang terlintas di pikiran saya memang saya harus berkomunikasi dengan kepala sekolah. Tapi dengan catatan bukan berarti sebelumnya saya tidak melakukan komunikasi. Namun Mhm, komunikasi yang saya lakukan sebelumnya itu bisa dibilang itu gagal. Gitu ya Pak. Jadi saya tidak mhm, mendapat respon positif sama sekali dari kepala sekolah. Itu diakibatkan juga karena memang ada masalah lainnya dalam artian saya juga baru mengikuti P3K gitu ya Pak ya. Dan memang ada mhm, kemungkinan lulus itu memang sangat besar. Nah, jadi beliau itu mhm, berpikir untuk apa saya ini melanjutkan CGP sedangkan nanti toh ketika saya mendapatkan ilmu itu saya tidak bisa aplikasikan di sekolah yang saat ini mhm, saya mhm, bina mhm, seperti itu mhm. Pak. Nah, Gitu. saya ambil kata kuncinya, komunikasi tadi. Benar. Nah, solusinya komunikasi menurut Bu Pit tadi. Nah, Iya. kita lanjut nih, rencana dari Bu Pit, kapan hal itu bisa dilaksanakan untuk agar tujuan yang kita harapkan di awal tadi segera, terrealisasi, Bu? Iya, baik. Saya rasa harus segera ya Pak, karena semuanya ini sudah didesak oleh waktu, baik penugasan saya
di CGP maupun tupoksi saya sebagai guru kelas gitu ya, wali kelas maupun tugas tambahan memang harus segera. Jadi saya rasa dalam waktu dekat, mungkin karena ini sudah hari Jumat, mungkin di hari Senin nanti saya akan berusaha bertemu Mm-mm. dengan beliau. Nah, Seperti itu. baik. Selanjutnya dalam proses menuju komunikasi itu strategi apa nih yang Ibu siapkan untuk bertemu kepala sekolah itu? Iya, saya rasa memang saya harus membaca situasi ya Pak, karena saya Mm-mm. tahu sifat kepala sekolah saya seperti apa gitu kan. Jadi Mm-mm. memang saya harus strategi saya yang pertama dan paling utama adalah mengamati suasana beliau di hari itu Suasana. nanti gitu ya, Mm-mm. suasana hati beliau. Apabila memang dirasa di hari Senin nanti itu tidak mungkin saya lakukan hal itu, bisa Mm-mm. jadi ini akan mundur lagi gitu Pak. Tapi saya akan berusaha apapun yang terjadi, ini akan terlaksana di minggu depan. Seperti itu. Jadi strateginya melihat kondisi dulu ya, Bu ya, Benar. kondisi suasana hati yang bersangkutan begitu sesuai dengan yang Bu Pit katakan. Selanjutnya Bu Pit, kira-kira ukuran keberhasilan rencana aksi Bu Pit itu sampai di mana Bu Pit? Ukuran keberhasilannya? Apa Baik, ukuran keberhasilannya? baik. Saya rasa saya katakan rencana saya itu berhasil apabila dukungan kepala sekolah itu kembali, jadi semua pekerjaan saya bisa saya selesaikan seperti sedia kala, gitu kan? Baik tugas saya sebagai seorang guru mengajar di kelas maupun saya mengisi semua tugas yang ada di diklat saya dan tugas tambahan saya sebagai kurikulum semuanya terlaksana seperti sedia kala. Jadi saya rasa apabila itu berhasil, yaitu semuanya itu kembali ke tempatnya masing-masing gitu Pak. Jadi Baik. semuanya akan menjadikan tetap kembali pertama prioritas saya yang nomor satu gitu. Jadi tidak abu-abu lagi ini posisi di mana, ini posisi di mana gitu Pak. Baik, mungkin saja ketika ingin melaksanakan rencana aksi nanti terdapat beberapa hambatan ataupun gangguan. Nah, kira-kira bagaimana cara Bu Pit mengantisipasi gangguan dan hambatan itu dalam melaksanakan rencana aksi Bu Pit? Iya, hambatan itu ya itu seperti saya sudah sampaikan. Rencana Bu Pit tadi kan hari Senin mau jumpa Ya, ya Bu Pit ya. Nah, ya ternyata hari Senin ada gangguan untuk hambatan. melaksanakan rencana aksi. Kira-kira bagaimana cara Bu Pit mengantisipasi gangguan tersebut? Kalau gangguan dari internal saya mungkin bisa saya manage gitu ya Pak. Entah rasa khawatir, Mm-mm. rasa takut saya itu pasti bisa saya manage. Cuman Mm-mm. dari eksternalnya, maksudnya dari beliaunya sendiri gitu, itu ada hambatan yang mungkin tidak bisa saya tembus gitu. Jadi apabila hambatan itu terjadi, seperti tadi saya sampaikan, apabila suasana hati beliau sedang tidak baik, saya tidak bisa, saya benar-benar itu menjadi hambatan terbesar saya gitu, karena itu tidak akan bisa saya tembus, karena itu akan semakin memperkeruh suasana gitu, semakin tidak bisa Mm-mm. berkomunikasi dengan beliau gitu. Berarti berarti menunggu suasana hati eh, sejuk baru rencana aksi tadi bisa dilaksanakan. Begitu ya Bu Pit ya. Benar Pak Gigi. Baik. Bu Pit, Bu Pit sudah menemukan solusi, sudah rencana aksinya, kapan Bu Pit ingin melaksanakan, bahkan strategi-strateginya tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Bu Pit. Selanjutnya nih Bu Pit, komitmen Bu Pit untuk melaksanakan rencana aksi itu apa komitmen Bu Pit untuk melaksanakannya? Komitmen saya pokoknya saya harus bisa kembali ke titik awal. Jadi apapun Mm-mm. yang terjadi, walaupun butuh proses panjang gitu, saya tetap tidak boleh menyerah gitu. Karena ini tugas saya memang sebagai seorang guru harus dilaksanakan dan saya juga harus improve skill saya, menambah ilmu saya, upgrade diri saya melalui diklat ini gitu ya. Dan tanggung jawab lain juga di kurikulum juga tetap harus saya laksanakan gitu. Jadi apapun yang terjadi saya harus kembali ke komitmen awal, saya harus bisa kembali ke titik awal di mana biasanya saya berada gitu Pak. Mm-mm, mm-mm. Bu Pit, tentu di sekolah Bu Pit tidak sendiri. Nah, kira-kira Bu Pit siapa dan apa yang dapat membantu Bu Pit dalam menjaga komitmen yang tadi Bu Pit sampaikan? Iya, saya rasa ini juga pasti terkait dengan rekan sejawat ya Pak ya. Terkadang Mm-mm. gimana kita
mengajar atau saat kita down itu rekan sejawat inilah tempat kita sharing gitu. Ada kalanya saya juga merasa pasti tidak selamanya saya benar, ada kalanya juga pasti saya salah. Jadi saya butuh orang lain untuk menilai saya agar saya merefleksikan diri saya seperti itu. Jadi rekan sejawat saya rasa itu memang menjadi hal terpenting juga gitu. Dan selanjutnya kepala sekolah juga pasti Pak ya, karena kan saya berdiri di sini juga atas dinaungi oleh Mm-mm. kepala sekolah seperti itu. Oke, berarti rekan sejawat, dukungan tadi agar tujuan tadi tercapai kembali, Bu Pit Benar, kembali bersemangat dan lain benar, sebagainya. Nah, benar. Bu Pit, selanjutnya bagaimana nih dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Jadi Setelah coaching ini selesai, apa tindak lanjut yang Bu Pit laksanakan? tindak lanjutnya yang pasti yang nyata akan saya lakukan yaitu menyusun strategi dan menyusun keberanian gitu kan untuk bertemu kepala sekolah di hari Senin. Itu aksi nyata yang harus memang saya lakukan dalam waktu dekat gitu Pak Gigi. Baik. Semoga apa yang sudah Bu Pit rencanakan beserta dengan tujuan yang ingin dicapai tadi, Bu Pit bisa kembali semangat dan bisa membuat prioritas-prioritas yang semua kegiatan berjalan dengan lancar ya Bu Pit ya. Amin, Saya amin. doakan juga itu kehamilannya yang saat ini sedang hamil muda ya Bu ya. Iya benar Pak Juga Gigi. lancar-lancar sampai nanti melahirkan dan seterusnya, dikaruniai anak yang soleh ataupun soleha Bu ya. Amin ya robbal Oke, alamin. baik Bu Pit, ada lagi yang ingin Bu Pit sampaikan? Saya rasa saat ini sudah Pak Gigi. Baik, terima Lepas kasih. semua. Ya, Baik, terima kasih Bu Pit. sama-sama Pak Gigi. Saya juga terima kasih sudah didengarkan seperti itu ya Pak ya. Baik, baik. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Gigi. Baik, sekarang kita masuk ke sesi refleksi. Di Baik. mana sesi refleksi ini berkenaan dengan adegan pertama yang tadi sudah dijalankan, di mana saya Gigi Harpo sebagai coach dan Bu Fitri sebagai coachee. Saya akan merefleksikan diri pada coaching yang sudah dilewati barusan. Bu Pit, pertanyaan untuk Bu Pit. Ya, silakan Pak. Apa sih yang Bu Pit rasakan setelah dilakukan coaching tadi? Saya merasa lega gitu. Jadi saya sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang saya hadapi saat ini gitu Pak. Rencana aksinya juga telah dipaparkan dengan Bu Pit dengan Benar, jelas ya Bu ya. benar Pak Gigi. Kira-kira Bu Pit, apa sih yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi? Saya rasa komunikasi sudah berjalan sangat baik gitu. Jadi dengan apa yang saya ingin dapatkan dari tujuan coach ini tercapai gitu Pak. Berarti tercapainya tujuan dalam proses coaching ya Bu ya. Betul, betul. Oke. Pertanyaan berikutnya nih Bu Pit, apa Ya, yang masih perlu diperbaiki ataupun ditingkatkan dalam proses coaching ini? saya pribadi atau ke Bapak? Kedua-duanya lah. Kedua-duanya. Uh, Saya rasa kalau untuk Bapak sudah bagus gitu kan, pertahankan gitu karena memang untuk menjadi seorang coach itu tidak mudah. Bagaimana kita menggali informasi, menggali apa yang ingin kita tahu sehingga coach ini merasa solusinya itu keluar dari dirinya itu sangat sulit gitu Pak Gigi. Tapi Pak Gigi sudah mampu melakukan itu sudah sangat baik gitu Pak. Baik, terima kasih. Ya, kalau untuk saya sendiri berarti memang saya harus belajar dari Pak Gigi seperti itu. Oh, sama-sama belajar kita nih. Makasih Ya, Bu Pit. ya, Berikutnya nih Bu Pit. Coaching ini kan harus hadir secara penuh, artinya fokus ya. benar. Kira-kira dari Bu Pit tadi,
apakah Bu Pit ketika melakukan proses coaching tadi hadir secara penuh sehingga proses coaching berjalan dengan tanpa adanya gangguan, artinya nyaman lah proses coachingnya. Iya, insya Allah saya berusaha fokus gitu ya Pak, karena ini memang Mm-mm. sebenarnya sangat-sangat mual. Aduh, Mm-mm. sangat mual. Jadi posisi untuk dibilang posisi nyaman, kalau untuk saat ini emang semuanya serba salah Pak. Mau berdiri maupun duduk itu serba salah. Tapi dengan itu masih bisa saya tahan gitu kan, maksudnya fokus hingga akhir gitu Pak. Baik, Bisa menyimak baik, hingga akhir. Ya baik. baik Bu Pit. Terima kasih atas adegan pertama, Bu Pit sebagai coach sudah berjalan dengan baik. Kita lanjut kepada adegan kedua, di mana nanti Bu Pit sebagai coach dan saya sebagai coachnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Saya di sini Fitri Handayani Sudewo, CGP Angkatan 7 akan melanjutkan sesi coaching kedua yang tadi di mana sesi pertama telah diselesaikan oleh rekan saya sebagai coach. Saat ini saya bergiliran akan bergantian menjadi seorang coach dan rekan saya Gigi Harpuas sebagai coaching. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu akan saya mulai ya Bapak Ibu. Baik, kita mulai Pak Gigi. Baik. Assalamualaikum Bu Pit. Waalaikumsalam Pak Gigi. Bu Pit Sehat ada Pak waktu. Gigi? Alhamdulillah sehat. Bu Pit sendiri bagaimana, sehat keadaannya? Alhamdulillah sehat Pak Gigi. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Bu Pit ada waktu? Iya ada waktu, silakan Pak Gigi. Ada yang bisa saya bantu? Saya tak mengganggu Bu Pit. Tidak, lagi free nih Pak. Ya. Begini Bu Pit, saya ini pengen di coaching sama Bu Pit nih. Oke, baik Pak. Ada permasalahan-permasalahan yang saya rasakan dalam proses kegiatan belajar mengajar sampai akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan harapan yang saya harapkan begitu. Jadi Baik. begini Bu Pit, sedikit bercerita tentang permasalahan ini, di mana saya mengajar bahasa Indonesia di tingkat SMP kelas 8. Nah, di dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya sudah secara optimal menerapkan mentransfer ilmu kepada anak didik saya, yang mana tentu ada penilaian di akhir dalam bentuk angka yang mana diujiankan. Ini hal yang sudah lumrah diujiankan. Namun setelah hasil ujian kemarin Bu Pit PTS, hasilnya ini tidak sesuai dengan harapan. Kemarin saya sudah sebelum ujian saya sudah kasih kisi-kisi, sudah membahas kisi-kisi tersebut dengan anak-anak. Materinya pun materi-materi yang kami menggunakan pemangkasan KD Bu Pit. Jadi materinya tidak terlalu banyak, hanya satu materi saja yang di ujian PTS kan kemarin. Hanya saja ketika PTS sudah dilaksanakan, hasilnya sudah keluar, hasilnya sangat menyedihkan, di mana dari skala 100% yang tuntas itu hanya 20%, sementara 80%-nya belum tuntas. Itu Bu Pit permasalahannya. Baik, jadi pertemuan coaching kita pada hari ini itu terkait kendala Bapak ya, ada permasalahan di kelas. Pembelajaran di kelas ya Pak Gigi ya, benar? Oke, baik. Tadi saya sudah menyimak penjelasan Pak Gigi. Bapak sudah merasa optimal gitu ya, melakukan pembelajaran. Baik. Lalu namun tidak sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan gitu. Boleh saya tahu Pak, usaha apa gitu yang sudah Bapak lakukan untuk melakukan pembelajaran di kelas hingga meraih nilai nanti di akhir PTS tadi? Apa ya proses yang sudah Bapak lakukan di kelas? Baik, saya selaku guru tentunya melakukan proses administrasi, perencanaan RPP, setelah itu saya terapkan di kelas, di mana berbagai metode pembelajaran, model pembelajaran saya terapkan,
Baik. mentransfer ilmu seperti layaknya guru-guru pada yang lainnya. Saya lakukan proses pembelajaran, saat itu saya melakukan refleksi, apakah anak-anak sudah memahami dengan apa yang sudah saya jelaskan. Mereka menjawab sudah paham, eee, dan saya berpikir apa yang mereka ucapkan itu sudah benar Mhm. dan saya yakin mereka sudah paham. Tapi pada dasarnya kembali seperti yang saya sampaikan tadi di awal, hasil akhirnya pada hasil PTS itu tidak sesuai ekspektasinya Bu Pit, seperti itu. Oke, baik. Berarti ekspektasi Bapak di awal boleh saya tahu kisaran berapa sebenarnya harapan kebutuhan Mhm. Bapak di kelas? Tentu kalau kisarannya kisaran, sempurna ya 100%, tapi kadang ada meleset sedikit ya, palingan 90% itu tuntas karena materinya pun tidak terlalu berat dan soal yang diujiankan pun tidak terlalu banyak, hanya 25 soal pilihan ganda. Baik, Gitu Bu Pin. baik. Mhm, Setelah saya tadi sudah menyimak Bapak, Bapak sudah melaksanakan sesuai dengan RPP yang Bapak rancang gitu ya, sesuai mhm, dengan metode pembelajaran yang pastinya menarik di kelas. Namun mhm, mengapa ini masih nilai anak di bawah KKM gitu ya, tidak mencapai mhm, betul Bu tuntasan Pin. paling tidak 70% gitu ya di dalam hasil saya? Betul. Oke, baik. Sebelumnya saya mau bertanya, Pak. Saya yakin Bapak sudah melakukan metode yang sangat bagus di kelas gitu. Namun di Mhm. awal pembelajaran, Pak, apakah Bapak sudah pernah melakukan asesmen diagnosis awal peserta didik? Nah, ini Bu, masalah asesmen diagnostik ini saya itu, menerapkannya terkadang saya terapkan, terkadang saya Hmm, tidak terapkan. Lebih banyaknya saya tidak terapkan dibanding saya terapkan, begitu. baik, berarti memang sudah pernah Bapak lakukan ya, Pak ya, namun tidak Mhm, konsisten, benar ya, Pak ya? betul Iya. Bu. Iya, menurut hemat saya, menurut pendapat saya, asesmen diagnosis awal itu memang wajib harus kita lakukan, Pak, di dalam kelas. Menimbang karena kan kelas kita ini ada banyak, heterogen, tidak homogen. Apalagi kalau kita ini gurunya guru mapel, otomatis kan kita masuk ke banyak kelas. Jadi Mhm, kita di situ tahu gitu nanti setelah melakukan asesmen anak ini berada di golongan mana, apakah anak yang kinestetik yang memang banyak bergeraknya, banyak belajar juga tapi dengan banyak bergerak ibarat gitu, atau anak yang tipenya audio, dia mendengarkan cepat menerima pembelajaran ketika dia mendengarkan melalui audionya, atau visual gambar yang dia lihat. Saya yakin juga bapak pasti sudah pernah menampilkan metode pembelajaran yang alat peraganya menggunakan PPT atau lain sebagainya gitu ya, atau Bapak mhm, membuat mhm. media pembelajaran lain yang berbentuk visual seperti itu. Saya yakin Bapak sudah pernah melakukan ya Pak ya sebelumnya? Iya Bu, iya Bu. Ya benar. Jadi menurut Bapak kira-kira ke depannya ini kan Bapak sudah nih melakukan semuanya sesuai dengan apa yang Bapak lakukan sesuai rancangan RPP, ya kan Pak ya? Mhm, Jadi mhm. kira-kira rencana Bapak gitu untuk kedepannya untuk memperbaiki dari awalnya kan kita tujuan coaching kita ini untuk menemukan solusi gitu permasalahan karena Mhm, nilai di kelas Bapak itu rendah gitu. Jadi kira-kira apa rencana Bapak untuk mencapai tujuan itu ke depannya gitu? tujuannya kan pasti membangkitkan semangat belajar siswa lagi sehingga meraih, hasil yang optimal dan, Hmm, seperti yang diharapkan. Dari saya pribadi memang ada perbedaan sih Bu, ketika dilakukan proses pemetaan di awal pembelajaran dengan hmm, tidak dilakukan pemetaan. hmm, Seperti yang saya sampaikan tadi, kadang saya melakukan pemetaan, lebih banyaknya tidak melakukan pemetaan. Nah, iya benar. kemarin dulu-dulunya saya melakukan pemetaan gaya belajar, proses pembelajaran berjalan dengan, kondusif dan akhirnya nilainya juga bagus. Nah, Hmm, seiring waktu, karena banyaknya kegiatan, pemetaan gaya belajar itu tidak saya terapkan, langsung iya. saja saya ngajar Bu, tanpa melihat gaya belajar siswa ini apakah dia visual, Hmm, audio, atau kinestetik. Saya pukul ratakan semuanya nih Bu. Saya berharap mereka menerima saja apa yang saya ajarkan dan ternyata, pemetaan di awal pembelajaran itu sangat perlu benar. karena, mereka ini, tidak semua gaya belajarnya sama, seperti itu.
Mereka Betul. berbeda-beda, mereka butuh cara yang berbeda-beda dalam proses transfer ilmu tadi. Begitu sih, Bu. Iya, benar, baik Pak. Tadi kan ada tujuan dari rencana, lalu kira-kira kalau Bapak berpikir ke depan, rencana tadi Bapak sudah susun ya Pak, lalu Mm-mm. kira-kira ada hambatan apa nanti yang akan Bapak temui di depan gitu? Baik, hambatan itu yang selama ini, Bu, karena saya tak melakukan pemetaan itu, dulu-dulunya saya melakukan pemetaan. Seiring jalannya waktu, pemetaannya saya tak jalankan. Mm-mm. Hambatannya itu waktu sih, Bu, karena mengingat pada waktu yang bersamaan, kadang saya melakukan beberapa kegiatan, Mm-mm. eh, diklat, CGP, setelah itu bertugas sebagai waka kurikulum juga, terus beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Itu hambatannya sih, Bu. Hambatannya lebih tepatnya pada pengolahan waktu begitu. Baik, baik. Karena memang saya berpikir juga di posisi Bapak akan sulit ya Pak, karena Mhm. pekerjaan itu tidak hanya ada satu, tapi kita ada tugas tambahan di luar sana ya Pak ya. Mhm, Iya, mhm. jadi kira-kira penyebab kegagalan Bapak itu apa untuk mencapai tujuan itu? Ada apa penyebab kegagalan yang paling utama? Oke, penyebab kegagalannya itu saya tidak belum mampu me-manage waktu dengan baik. Mm-mm. Sehingga beberapa kegiatan sulit tidak ada kegiatan yang diprioritaskan untuk diselesaikan. Kadang selesai dalam satu waktu menyelesaikan beberapa kegiatan, akhirnya tidak ada satupun kegiatan yang terselesaikan gitu. Oke, baik. Jadi saat ini menurut Bapak adakah prioritas yang Bapak miliki gitu? Ada nggak? Mana yang nomor Mhm. satu prioritasnya gitu? Baik, tentu setelah mendengar ini ada hal yang harus saya prioritaskan dalam pengolahan waktu, dalam Mm-mm. beberapa kegiatan, kegiatan tugas pokok mengajar sebagai pendidik, setelah itu dengan tugas tambahan sebagai wakakurikulum, diklat, CGP dan beberapa kegiatan lainnya, pasti ada hal-hal yang saya prioritaskan. Tentu tugas pokok harus diutamakan dalam mengajar, setelah itu untuk kegiatan lainnya bisa diselesaikan setelah proses pembelajaran selesai. Begitu Bu Pin. Oke, baik Pak Gigi. Nah, kira-kira Pak, strategi apa nih yang akan Bapak lakukan untuk mencapai tujuan Bapak itu tadi untuk ke depannya? Strategi yang saya akan terapkan untuk mencapai tujuan yang tadi saya sampaikan tentunya menyusun kembali dan menerapkan kembali pemetaan gaya belajar di awal dari proses pembelajaran sehingga saya mengetahui anak yang audio, visual ataupun kinestetik atau dari segi kognitifnya dia level 1, level 2 atau level 3 lakukan pemetaan barulah melaksanakan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Begitu Bu Pit. Baik, tadi kan skala kelulusan siswa itu berada di 20% ya Pak ya? Benar? Heeh. Iya Ya benar betul. 20%. Menurut Bapak apabila semua rencana Bapak lakukan ke depannya, kira-kira berapa target skala yang bisa Bapak capai gitu? Baik. Setelah strategi tadi saya laksanakan, saya terapkan harapan saya lebih daripada separuh mereka tuntas Bu Pit. Oke, baik. Semoga ya Pak Gigi ya. Terus Baik Bu kita Pit. berusaha. Mantap Pak Gigi. Lalu kira-kira Bapak butuh jangka waktu berapa lama untuk melakukan perubahan ini? Untuk melakukan asesmen tadi Pak? Baik. Berkenaan dengan waktu sesegera mungkin akan saya laksanakan sehingga tidak banyak waktu yang dihabiskan karena ini berkenaan dengan tugas pokok juga tugas pokok sebagai pendidik sehingga jangan banyaknya kegiatan mengorbankan peserta didik. Jadi artinya sesegera mungkin akan saya realisasikan. Baik, lebih cepat lebih baik ya Pak Gigi ya. Mm-mm, mm-mm. Jadi menurut Bapak ukuran keberhasilannya nih terhadap rencana aksi yang akan Bapak lakukan. Jadi kira-kira ukurannya seperti apa atau harapan Bapak tuh keberhasilan ke Oke. depannya seperti apa? Baik.
ukuran keberhasilan ketika strategi itu diterapkan adalah meningkatnya semangat belajar peserta didik di kelas. Setelah itu peserta didik fokus dengan apa ilmu yang ditransfer oleh saya dan menghasilkan nilai akhir yang bagus Bagus di Bapak. atas KKM gitu. Iya, baik. Jadi bagaimana cara Bapak mengatasi atau mengantisipasi hambatan-hambatan yang pasti kemungkinannya tadi akan Bapak temui gitu? Baik, hambatan-hambatan tentu pasti ada dalam proses jalannya waktu, tetapi pasti ada cara mengatasi hambatan itu sendiri seperti yang tadi sudah kita diskusikan, membuat skala prioritas. Membuat skala prioritas yang mana yang harus didahulukan untuk diselesaikan, yang mana yang bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Begitu, Bu Pit. Oke, baik Pak Gigi. Nah, kira-kira Pak, atau ada apa dan siapa nih yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak ini tadi di awal? Oke, yang bisa menjaga komitmen saya di awal, tentu saya butuh orang lain, yakni rekan sejawat sebagai guru, setelah itu dukungan kepala sekolah dan lain sebagainya. Begitu, Ibu. Baik Pak. Jadi bagaimana menurut Bapak tindak lanjut dari kegiatan coaching hari ini? Tindak lanjutnya, saya berharap apa yang sudah kita bicarakan ini, harapan-harapannya, tujuannya tadi di awal itu bisa terrealisasi dengan baik sehingga anak-anak mendapatkan haknya, begitu Bu. Oke, baik Pak. Jadi kita kembali, coba kita flashback kembali tentang tujuan awal kita coaching pada hari ini. Apakah tujuan itu tercapai Pak selama coaching ini? Jadi selama proses coaching tujuan tadi sudah saya sampaikan, setelah itu hambatan-hambatan, kendala, solusi, kekuatan yang saya miliki dan lain sebagainya tercapai dengan adanya coaching bersama Bu Pit. Permasalahan yang saya sampaikan tadi mungkin bisa diselesaikan dengan beberapa strategi yang tadi saya sampaikan, gitu Bu Pit. Baik, berarti permasalahan Bapak tadi sudah Bapak temukan solusinya ya Pak ya? Benar? Betul Bu Pit, makasih Bu Baik. Pit. Ya, sama-sama Pak. Jadi perasaan Bapak gimana nih hari ini? Setelah selesaikan coaching ini? Setelah melakukan diskusi coaching dengan Bu Pit, dengan permasalahan yang tadinya saya bawa terasa berat sekali, setelah melakukan proses coaching ya perasaan nyaman, lega saya rasakan dan saya kembali bersemangat untuk melakukan pemetaan gaya belajar di awal, sebelum proses pembelajaran dilakukan. Semoga hasilnya optimal. Baik, insya Allah Pak Gigi, saya doakan semua rencana Bapak akan terrealisasi dan terlaksana gitu. Karena kan sebetulnya ini bukan hal pemetaan, ini bukan hal yang awam gitu bagi Bapak gitu kan. Itu sudah pernah Bapak lakukan, cuman belum berkontinu ya Pak ya, belum berkelanjutan gitu. Oke? Ya, belum konsisten. Belum Iya konsisten, benar. Saya doakan Bapak terus bisa terus maju, terus dapat berkolaborasi, intinya kita dapat Amin. Amin, membangkitkan pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di sekolah kita ya Pak ya. Amin ya Robbal Alamin. Amin. Baik, kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan Pak Gigi? Saya rasa cukup Bu Pit apa yang sudah saya keluh kesahkan. Saya menemukan solusi hasil coaching dengan Bu Pit. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Pit. Sama-sama Pak ya. Saya juga mohon maaf apabila ada tersilap kata dan perbuatan ya Pak Gigi. Ya Bu Pit. Baik. Terima kasih Bu Pit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kami telah menyelesaikan sesi coaching yang di mana saya menjadi coach dan Pak Gigi sebagai coachee. Baik, akan kami lanjutkan kita masuk ke refleksi ya Pak Gigi ya. Ya Bu. Ya, kita refleksikan tadi yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa perasaan Bapak tadi sudah Bapak jabarkan ya, boleh Bapak jelaskan kembali gitu. Apa perasaan Bapak setelah melakukan coaching ini ya Pak ya?
Selama dalam proses coaching ataupun sudah dari proses coaching yang saya rasakan tentu, yang awalnya saya membawa perasaan yang sangat berat, permasalahan yang dirasa berat sekali ketika dilakukan proses coaching bersama Bu Pit, ditemukannya solusi-solusi sehingga membuat, perasaan saya menjadi lega dan bersemangat kembali untuk melakukan proses pembelajaran dalam perbaikan-perbaikan kegiatan belajar mengajar. Gitu Bu Pit. Baik, Pak Gigi. Saya lanjutkan kembali. Apakah sudah berjalan dengan baik percakapan yang kita lakukan selama coaching ini, Pak? Baik, alhamdulillah proses coaching tadi menurut saya semuanya sudah berjalan dengan baik, dipandu coach Bu Pit sangat baik dalam memandu saya sebagai coach seperti itu. Ya, alhamdulillah ya Pak Gigi. Mm-mm. Pak, apa yang kira-kira harus diperbaiki atau harus ditingkatkan? Gitu, boleh ke pribadi saya atau ke Bapak selama proses ini berlangsung. Baik. Dari proses coaching tadi semuanya berjalan sudah baik. Bu Pit sebagai coach sudah menerapkan alur Tirta dengan baik sehingga coaching berjalan dengan aman, nyaman, dan seperti itu Bu Pit. Jadi saran dari saya tetap pertahankan proses coaching yang Bu Pit lakukan, gitu. Baik, terima kasih Pak Gigi. Lalu selanjutnya Pak, kira-kira apakah Bapak tadi masih dalam kondisi presence, jadi full memperhatikan gitu kan ketika proses coaching ini berlangsung gitu Pak? Alhamdulillah tentu saya akan fokus dengan apa yang saya masalah yang saya bawa sehingga sampai akhirnya menemukan solusi. Saya fokus mendengarkan apa yang Bu Pit coachingkan terhadap diri saya. Begitu Bu Pit. Oke, baik Pak Gigi. Kira-kira ada nggak yang harus saya tingkatkan gitu untuk ke depannya gitu, atau harus saya perbaiki gitu Pak Gigi? Baik, saya pikir seperti yang saya sampaikan di awal, semua sudah berjalan dengan baik. Tetap pertahankan saja, tetap mengembangkan diri dalam proses diklat JKP ini sehingga hasilnya jauh lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Gigi dan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. 2 sesi telah kami lalui dan 2 refleksi telah kami lakukan. Baik Pak Gigi, selanjutnya bagaimana Bapak? Baik, terima kasih Bapak Ibu kegiatan coaching untuk 2 adegan, yang mana adegan pertama saya sebagai coach dan Bu Fitri sebagai coachee, dan adegan kedua sebaliknya Bu Pit sebagai coach dan saya sebagai coachee sudah terlaksana. Proses refleksi pun sudah terlaksana dengan baik. Semoga apa yang kami laksanakan baik itu sebagai coach atau coachee bisa menambah wawasan kami, dan tentunya kami perlu banyak mengembangkan diri dalam proses modul 2.3 ini. Kami perlu banyak belajar sekali dari rekan instruktur, fasilitator kami Bu Hasimur, setelah itu pengajar praktik kami Pak Arif, dan rekan-rekan CGP kami baik di ruang rukol ataupun di Lokakarya nantinya. Banyak hal yang harus kami kembangkan untuk hal ini. Gitu kiranya ya Bu Pit ya. Ya, baik, benar. Sudah ditutup oleh Pak Gigi ya rekan-rekan, dan kami juga mohon maaf apabila hilaf salah dan perbuatan selama proses sesi coaching ini berlangsung. Kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, sehat selalu. Sehat selalu semua Bapak Ibu, terima kasih.